Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Distribusi Data Wisata Nasional tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Agustina dari NPM 241-10579 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini dirancang untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah AI dan data analistik. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis data kedatangan wisatawan melalui berbagai pintu masuk di Indonesia, mulai dari penjelasan poster, grafik distribusi data, hingga proses pengelolaan dan visualisasi menggunakan bahasa pemrograman HAL. Mari kita mulai dari bagian poster. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Data perjalanan wisatawan perlu dianalisis agar kita dapat memahami pola kunjungan, intensitas perjalanan, dan karakteristik pintu masuk wisatawan yang paling ramai digunakan. Nah, analisis seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun pelaku industri pariwisata, terutama dalam merancang kebijakan pengembangan destinasi dan perencanaan fasilitas transportasi. Nah, visualisasi distribusi data ini membantu menunjukkan apakah jumlah wisatawan tersebut secara merata atau terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Dari sinilah penelitian ini dilakukan. Nah, tujuan penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana pola distribusi perjalanan wisatawan nasional di tahun 2024. Yang kedua, untuk mengidentifikasi titik atau pintu masuk mana saja yang menjadi konsentrasi utama kunjungan wisatawan dengan mengetahui titik-titik yang padat dan yang sepi. Nah, pemerintah bisa lebih mudah menetapkan prioritas dalam pembangunan fasilitas wisata. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data numerik perjalanan wisatawan nasional tahun 2024. Nah, data yang berisi jumlah perjalanan wisatawan dari berbagai pintu masuk kemudian dianalisis untuk melihat pola persebarannya. Nah, sebelum dianalisis, data dibagi menjadi dua bagian menggunakan metode data splitting. Yang pertama, 80% sebagai data latih, yang kedua, 20% sebagai data uji. Nah, selanjutnya dilakukan proses normalisasi menggunakan metode center dan scale, yaitu proses menormalisasikan nilai agar hasil analisis tidak biasa. Nah, normalisasi dilakukan menggunakan rumus standar. Yaitu di sini ada dua rumus standar. Yang pertama ini, yang kedua juga ini. Nah, proses preforecasting ini membantu memastikan bahwa seluruh variabel memiliki skala yang sebanding sehingga hasil analisis distribusi menjadi lebih akurat. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada histogram distribusi data wisata nasional 2024. Ada pada gambar 1. Nah, gambar pertama pada poster menampilkan histogram untuk setiap pintu masuk yang mereka jumlah perjalanan wisatawan. Nah, dari grafik tersebut melihat bahwa distribusi jumlah kunjungan tidak merata. Sebagian besar pintu masuk memiliki jumlah perjalanan yang relatif rendah. Namun, ada beberapa pintu masuk yang mencatat jumlah kunjungan sangat tinggi. Nah, hal ini menyebabkan distribusi menjadi melenceng ke kanan atau risk-skewed. Nah, artinya hanya sedikit lokasi yang ramai sekali, sedangkan sisanya jumlah kunjungannya rendah atau sedang. Nah, yang kedua ada kurva kedatangan distribusi. Nah, gambar kedua ini menunjukkan kurva density plot atau kurva kedatangan dari masing-masing pintu masuk. Pola kurva ini semakin memperjelas bahwa sebagian besar wilayah memiliki kunjungan yang tidak terlalu
tinggi. Nah, kurva kedatangan menunjukkan adanya beberapa titik yang frekuensi kunjungannya itu tinggi, yang menandakan adanya konsentrasi wisatawan pada lokasi-lokasi tertentu saja. Sementara banyak pintu masuk lain memiliki intensitas kunjungan yang lebih rendah. Nah, teman-teman ini menunjukkan bahwa arus wisatawan tahun 2024 tidak merata dan masih terpusat pada beberapa lokasi utama. Nah, beberapa pintu masuk memiliki tingkat kunjungan yang sangat tinggi. Kemungkinan karena yang pertama, akses transportasi yang mudah. Nah, yang kedua, ada fasilitas yang lebih lengkap. Nah, yang ketiga, destinasi wisata yang sudah populer. Nah, sementara pintu masuk lain cenderung kurang ramai. Polanya jelas menunjukkan bahwa distribusi jumlah perjalanan wisatawan masih tidak seimbang di tingkat nasional. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah distribusi perjalanan wisatawan nasional tahun 2024 tidak merata dan cenderung melenceng ke kanan, yang berarti ada ketimpangan frekuensi kunjungan antar pintu masuk. Mayoritas pintu masuk memiliki jumlah perjalanan yang rendah, sedangkan hanya beberapa yang memiliki nilai sangat tinggi. Temuan ini memberikan gambaran bahwa masih diperlukan pemerintah fasilitas pariwisata, peningkatan akses, dan pengelolaan rute perjalanan yang lebih baik agar distribusi wisatawan bisa lebih menyebar. Selanjutnya, setelah memahami isi poster dan hasil analisisnya, saya akan menjelaskan proses pengelolaan datanya menggunakan bahasa pemrograman R. Kode yang digunakan ini merupakan langkah-langkah yang saya pakai untuk menghasilkan grafik distribusi wisatawan pada poster. Bagian pertama adalah data preparation. Di sini saya melakukan proses instalasi dan pemanggilan PCS yang dibutuhkan. Seperti ini, library ini keempat. Nah, ini berfungsi untuk membaca file Excel, mengelola data, melakukan normalisasi, dan membuat visualisasi. Kodenya tuh yang ini. Kita coba sambil run. Nah, selain itu saya juga mengatur tema grafik. Nah, menggunakan ini. Tema grafiknya. Nah, supaya tampilan grafiknya lebih rapi dan konsisten dong pastinya. Nah, langkah berikutnya adalah load data atau memanggil data dari file. Nah, data yang saya gunakan adalah pastinya data jumlah perjalanan wisatawan nasional tahun 2024 yang berisi pintu masuk wisata serta jumlah perjalanan wisatawan pada tiap pintu tersebut. Nah, ini kodenya, kita coba run hasilnya seperti apa. Nah, itu. Nah, di saya juga menetapkan call type ini agar R membaca file data dengan benar. Setelah datanya masuk, saya menggunakan view jumlah perjalanan wisatawan nasional. Nah, langkah ini tuh untuk melihat tampilan tabelnya. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa data terbaca tanpa error dan setiap kolom sudah berada pada tipe yang sesuai pastinya. Nah, ini data jumlah pariwisata perjalanan wisatawan. Nah, setelah data berhasil dimuat, langkah berikutnya adalah data splitting, yaitu membagi data menjadi dua bagian. Yang pertama 80% untuk data latih, 20% untuk data uji. Nah, tujuannya adalah agar analisis lebih objektif dan tidak overfitting. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ini, create data partition dari bulk. Nah, itu.
Nah, hasilnya data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada train data. Ini train data. Yang kedua ada test data. Nah, train data digunakan untuk menghitung parameter normalisasi, sedangkan test data digunakan untuk mengecek konsistensi hasil normalisasi. Kita coba run hasilnya. Nah, setelah itu saya tampilkan menggunakan view train data dan view test data. Kita lihat view train data. Nah, ini hasil dari train data. Kita lanjut ke test data. Nah, ini test data. Untuk memastikan untuk memastikan pembagiannya itu sudah benar gitu. Setelah data terbagi, langkah selanjutnya adalah normalisasi. Nah, normalisasi itu penting untuk menstandarkan skala nilai antar variabel. Nah, karena dalam data jumlah perjalanan setiap pintu masuk memiliki skala yang berbeda-beda, nah proses ini akan membantu menghasilkan grafik yang lebih representatif dan tidak berat sebelah. Nah, saya menggunakan metode center dan skala, yaitu ini. Oke. Nah, nih. Yang dimana center mengurangi nilai dengan rata-rata, sedangkan skala membagi nilai dengan standar deviasi. Nah, kodenya itu. Nah, setelah parameter yang dibuat, saya terapkan ke data train dan tes. Kita coba run hasil. Ini hasil dari train transport. Terus kita lihat ini hasil tes. Nah, ini hasil dari tes. Nah, dengan ini seluruh variabel numerik dalam data sudah terstandarisasi. Bagian visualisasi adalah bagian paling penting karena grafik yang dihasilkan dari kode ini digunakan untuk menyusun tampilan tadi di poster. Nah, yang pertama kita mengubah data ke format long. Nah, sebelum membuat grafik, saya mengubah data ke format long tadi agar memudahkan proses visualisasinya. Nih, kodenya ini. Nah, format ini itu untuk membuat setiap kolom numerik berubah menjadi variabel tunggal yang dapat dipaset dalam satu tampilan grafik. Nah, selanjutnya kita histogram. Nah, histogram ini digunakan untuk melihat persebaran jumlah kunjungan wisata di setiap pintu masuk. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari histogram tadi. Nah, hasil dari histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar pintu masuk memiliki nilai kunjungan yang rendah. Sementara itu, dari beberapa pintu masuk yang jumlah kunjungannya jauh lebih besar, polanya terlihat melenceng ke kanan, sama seperti penjelasan dalam tadi poster. Selanjutnya kita nah, tadi selain histogram juga saya juga membuat density plot untuk melihat bentuk distribusi lebih halus. Coba kita lihat. Kita lihat.
Nah, grafik ini tuh memperjelas adanya beberapa pintu masuk dengan kepadatan kunjungan yang tinggi. Nah, sementara sebagian besar lainnya memiliki kedatangan yang lebih rendah. Nah, setelah normalisasi, saya mengecek perubahan nilai menggunakan ini. Nah, hasil menunjukkan bahwa nilai sudah berada pada rentang standar, yaitu rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Ini membuktikan bahwa proses normalisasi berhasil. Jadi, proses pengelolaan yang menggunakan R ini menjadi dasar dalam menghasilkan grafik-grafik yang ditampilkan pada poster melalui langkah-langkah mulai dari log data, split data, normalisasi hingga visualisasi, analisis, dan persebaran wisatawan nasional dapat dilakukan secara lebih akurat. Nah, terima kasih telah menyimak penjelasan bagian kode R ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis data wisatawan nasional tahun 2024, mulai dari pembacaan poster, interpretasi grafik, hingga proses pengelolaan data menggunakan bahasa pemrograman R. Semoga penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait proses data interpretation, visualisasi, dan analisis data dalam konteks media pembelajaran. Terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah memberikan arahan selama penyusunan tugas ini. Berkata, terima kasih dan sampai jumpa.